istri, ibu, ya, bersyukur atas nikmat Allah dengan akikah anaknya, putra yang kedua ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang tadi dibaca diterima oleh Allah dan menjadi wasilah ya Gemintang ini menjadi anak yang saleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah lama banget kita ngaji bareng ini ya. Mungkin lebih dari 2 tahun ya. Lebih 2 tahun, hampir 3 tahun bahkan ya. Masya Allah, hari ini kita kembali. Mudah-mudahan semuanya sehat ya Bu ya. Ya, ada yang positif Bu. Maksudnya hamil. Bukan positif corona. Kemarin saya melaksanakan ibadah haji. Jamaah haji yang pakai masker hanya dari Indonesia. Iya, dari seluruh dunia nggak ada yang masker lagi. Berarti corona sudah hilang. Amin. Bapak Ibu semua rahimakumullah, akikah itu adalah menyembelih kambing. Hukumnya jumhur ulama sunnah muakkadah. Sedangkan kalau mazhab Zahiri hukumnya wajib. Ya. Jumhur ulama Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadahnya ketika hari ke-7 setelah dilahirkan. Kalau belum mampu ya secara ekonomi untuk membeli seekor kambing, 2 ekor untuk anak laki-laki, 1 ekor untuk anak perempuan di hari yang ke-14. Belum mampu di hari yang ke-21. Kalau belum mampu nanti ya diusahakan, karena akikah ini bagian daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasul bersabda, kullu gulamun murtahanun. Kullu gulamin murtahanun. Setiap anak yang lahir itu tergadai. Ibu punya motor, punya rumah, digadein harus diapain Bu? Harus ditebus. Ya, supaya kita memiliki yang kita gadai tadi. Begitu pula anak itu tergadai kecuali dengan akikahnya. Ya, ditebusnya dengan apa? Yaitu syatani, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Dan akikah ini syariat. Ya, apa manfaatnya, apa hikmahnya? Yang pertama, ya, anak itu nanti bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Jadi anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, sama dengan anak yang saleh, yang itu adalah investasi akhirat buat orang tuanya. Idza matabnu Adam in qata amalu illa min salasin. Apabila manusia wafat terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah ya shadaqatul jariyah, ya anak yang kedua anak waladun shalih yad'ula, anak yang mendoakannya. Bagaimana anak bisa memberikan syafaat kalau dia belum diakikahkan? Dan hari ini alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat Allah ya, anak ini Pak Gemintang diakikahkan ya. Lalu urutannya seperti apa? Sebelum diakikahkan itu adalah mulai dari ketika seorang ibu mengandung harus terus dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, kalau dulu tuh ada istilahnya 7 bulan atau 4 bulan. Ya, dibacakan surah Yusuf, Maryam, surah Muhammad begitu ya. Surah Yusuf supaya ganteng, tampan seperti Nabi Yusuf. Ya, akhlaknya Bu. Iya, sebab kalau ganteng bagaimana cetakannya? Sebab dulu ada orang yang protes ke Ustadz, katanya dibacakan surah Yusuf supaya ganteng. Kok anak saya hitam legam begini? Iya, sini Pak, bapaknya sama ibunya dipanggil, coba wajahnya sama nggak Bapak? Ya sama, ya itu cetakannya begitu, ya begitu anaknya. Jadi bukan ganteng Bu, akhlaknya seperti Nabi Yusuf alaihissalam.
Dibacakan surah Maryam supaya akhlaknya seperti Siti Maryam yang luar biasa akhlaknya, wanita suci, tidak berzina tapi memiliki anak yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dalam surah Maryam Allah jelaskan seperti itu. Dibacakan surah Muhammad seperti akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahimakumullah tuh. Jadi pertama, hikmah tujuan akikah adalah manfaatnya agar anak itu bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Amin. Yang kedua, ya dijauhkan dari kegelisahan, resah, stres. Apalagi sekarang ini banyak orang yang gelisah, yang stres. Kenapa Bu? BBM naik. Ya, BBM naik, sembako naik, suami pengen naik. Motor, maksudnya naik motor. Ya Bu, banyak orang yang stres, yang gelisah, yang resah. Nah, dengan akikah itu ternyata menjauhkan anak dari anak yang sering stres, gelisah, resah dengan akikahnya. Jadi dilunasi, gadainya itu dilunasi, dibayar dengan menyembelih ya hewan kambing. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, manfaat akikah dijadikan anak itu dijauhkan dari sifat-sifat kebinatangan. Sama dengan kurban Bu. Kurban itu kan menyembelih hewan, sapi, onta, kambing. Dan dengan menyembelih hewan berarti menyembelih sifat-sifat kebinatangan pada orang yang berkurban. Sifat-sifat kebinatangan pada orang yang diakikahkan. Kan manusia itu Bu, ya banyak yang fisiknya manusia tapi sifatnya kayak binatang. Ada Bu? Oh banyak, mana orangnya? Nauzubillahi min dzalik. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf 176. Ya, lau syi'na la rafa'nahu biha walakinal arda wattabahawa kamasal qalb. Kami Allah menghendaki manusia tinggi derajat dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi kebanyakan manusia memperturutkan nafsunya, mereka itu bagaikan anjing. Bahkan Al-A'raf 179, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang. Makanya ada orang yang fisiknya manusia tapi kelakuannya seperti binatang. Laki-laki yang mempermainkan wanita namanya buaya darat. Wanita jual diri namanya kupu-kupu malam. Wanita laki-laki satu rumah tanpa ikatan nikah namanya kumpul. Padahal yang kumpul bukan kebo. Kenapa disebut kebo ya? Binatang tuh. Uangnya sudah banyak berlipat, isinya sudah cantik memikat, rumahnya bertingkat, tapi masih ya kurang terus. Dia masih ngambil harta rakyat, ditangkap sama KPK. Namanya apa Bu? Namanya tikus. Binatang kan? Namanya monyet yang serakah tuh. Ya kan nggak mungkin orang kampung korupsi, nggak mungkin. Yang korupsi itu pejabat, ya betul. Sampai triliunan, sampai miliaran. Nauzubillahi min. Namanya apa itu? Tikus, gurita, monyet. Itu semuanya sama-sama nama-namanya binatang. Ya, ada orang yang suka memprovokasi, namanya adu domba, binatang. Binatang, domba diadu, ya kan? Ya. Bahkan jadi judul lagu Bang Haji Roma dulu ya. Adu domba, macam-macam binatang. Padahal orang manusia. Kenapa bisa begitu? Ya karena akhlaknya seperti binatang. Makanya banyak di antara kita habis lebaran Idul Fitri rame-rame ke Ragunan. Dalam rangka apa Bu? Minal aidin halal bihalal sama binatang. Ya Allah ya. Ibrahim aku dengan akikah menyembelih sifat binatang. Tuh sifat binatang disembelih lewat akikah yang dilakukan. Insya dihilangkan sifat binatang, jadi akhlaknya jadi mulia.
Itu hikmah daripada akikah. Kemudian berikut apa lagi hikmahnya? Berbagi, menjadi soleh sosial, soleh ritual lewat ibadah yang dilakukan, soleh sosial dengan berbagi. Makanya sunnahnya akikah itu dimasak, boleh digulai, boleh disate, boleh diapain, betul? Diapain tuh? Dibagikan kepada tetangga, masyarakat sekitar supaya merasakan nikmatnya daging akikah itu. Masya Allah. Menjadi apa tuh? Berkah. Menjadi berkah, akhirnya pahala berlipat ganda, berkah hidupnya, insya. Makanya jangan takut Bu, nih kadang-kadang kita itu masih tawar menawar dalam taat. Buktinya apa? Kalau belanja di mall nggak pernah ditawar, belanja di tukang sayur, habis tukang sayur ditawar-tawar. Berapa mas? 10.000, 5.000 apa mas? Udah ditawar minta ditambahin. Ada yang begitu. Ada orang. Tuh, ya kan? Kalau bawa uang ke supermarket 100.000 rasanya kecil. Ke masjid sedekah 10.000 gede. Tuh tawar menawar. Ya Allah, anak di ulang tahun dibela-belain. Akikah belum. Nauzubillahimin. Ya kan? Bolehlah ulang tahun, boleh, silakan, syukuran. Tapi udah belum diakikahin. Ini kadang-kadang ini salah kaprah, akikahnya belum, ulang tahunnya udah dibela-belain. Ada yang begitu. Nauzubillahimin. Alhamdulillah nih, kita hari ini akikah. Agar apa? Rezekinya bertambah. Nggak ada orang lantaran melaksanakan perintah Allah, ibadah haji kah, umroh kah, zakat kah, infak kah, ya kurban kah, akikah kah, rezekinya berkurang. Tidak, bahkan janji Rasulullah, intala rizqa bisadaqah, cari rezeki dengan bersedekah. Kalau takut miskin sedekahlah, takut melarat sedekahlah. Bahkan janji Rasulullah, bal yazdad, orang yang mengeluarkan infak dengan sedekahkah, dengan wakafkah, dengan kurbankah, dengan akikahkah, maka rezekinya, kata Nabi 3 kali mengatakan tuh, bertambah. Gak ada orang hartawan dermawan jatuh miskin karena dermawannya. Semakin dermawan, semakin kaya dia. Semakin dermawan, semakin bertambah rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Masya Allah. Tuh Bu. Jadi hari ini kita akikah dalam rangka itu. Apalagi ya manfaatnya Allah tambahkan. Ya, kan kata Allah, janji Allah apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Akikah itu bentuk syukur atas nikmat Allah. Syukur apa? Dikaruniakan anak. Ada orang bertahun-tahun nikah nggak punya anak. Betul. Nah hari ini karuniakan anak, kita bersyukur. Lalu syukurnya kita buktikan dengan akikah. Orang bersyukur pasti bertambah. Syukur lagi tambah lagi. Syukur lagi tambah lagi. Itu kata Allah, janji Allah. Dulu di zaman Nabi Musa itu kan macam-macam umatnya, sama dengan zaman Rasulullah SAW. Ada yang kaya, ada yang miskin. Satu saat yang miskin ini ngadu masalahnya ke Nabi Allah Musa. Hai Nabi Allah Musa, hidup saya melarat, hidup saya susah, hidup saya miskin, bosan jadi orang miskin. Bagaimana supaya rezeki saya bertambah, jadi orang kaya, kayak orang-orang. Tuh. Nah, jawabannya Nabi Allah Musa singkat padat. Kalau kamu pengen kaya, bersyukurlah kepada Allah. Pasti Allah tambahkan rezeki untukmu jadi orang kaya, jadi bertambah, jadi berkah. Marah orang itu tadi. Hai Nabi Allah Musa, bagaimana saya bersyukur? Allah memberikan saya hidup susah, kadang makan kadang tidak, rumah reot, banjir, musim hujan kehujanan, musim panas kepanasan, ya pakaian compang-camping. Gimana saya bersyukur? Ada jawaban marah, nggak puas dia pulang pulang dari Nabi Allah Musa. Kemudian beberapa saat kemudian ada orang kaya. Ini aneh, orang kaya mengadukan masalahnya. Hai Nabi Allah Musa, hidup saya alhamdulillah, Allah berikan kemudahan dalam rezeki, saya kaya.
Tapi lama-lama bosen juga jadi orang kaya. Ada di sini orang kaya bosen. Ini aneh nih. Orang kaya bosen. Saya pengen kali-kali jadi orang miskin. Bagaimana caranya? Nabi Allah Musa tersenyum. Kalau kamu ingin jadi orang miskin, susah gampang. Ingkari nikmat Allah, jangan bersyukur kepada Allah. Pasti kamu jadi miskin. Pasti kamu jadi orang melarat. Marah tapi bagus. Hai Nabi Allah Musa, bagaimana saya mengingkari nikmat Allah? Bagaimana saya enggak bersyukur kepada Allah? Allah berikan rezeki berlimpah, bahkan tidak terhitung. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium, mulut bisa berkata-kata, ada lidah, ada gigi, bisa makan, tangan bisa memegang, ada jantung, ada ginjal, ada paru-paru, ada usus, ada kaki. Wow, sulit saya rasanya menjadi orang yang mengingkari nikmat Allah. Apa yang terjadi? Singkat cerita, orang miskin tadi tambah miskin, tambah melarat, tambah susah karena tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu. Orang kaya tadi makin kaya, makin bertambah rezekinya. Kenapa? Karena selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Selalu bersyukur kepada Allah. Allah Akbar. Belum lama saya tausiah di seorang ibu yang sangat dermawan. Dia setiap tahun itu memberikan santunan kepada anak yatim. Awalnya 10 orang, sekarang 1.500 anak yatim. Oh, dulu saya susah Ustaz, tapi setelah saya berbagi itu rezeki ya Allah bukan tambah sempit, makin banyak, makin banyak. Bahkan di kampung saya ada seorang yang sangat dermawan. Setiap di situ ada pesantren yang hafal Quran 30 juz diumrohkan. Hafal umroh, Masya Allah. Kemudian setiap, jangankan yang ini, kalau dia ngaji itu, yang ngaji di majelis taklimnya, namanya majelis taklim Al-Kohar, ibu-ibu tuh yang ngaji, setiap yang ngaji dapat uang sebulan. Jadi bukannya kita yang ngaji ngeluarin uang, dapat duit, dapat amplop, itu baru yang ngaji, apalagi ustadznya. Makanya berkah. Tapi rezekinya berkurang? Enggak, semakin hari semakin bertambah. Ribuan anak yatim selalu diberikan setiap bulannya. Biaya hidupnya, biaya ini, Masya Allah, itu semakin hari semakin bertambah rezeki. Bingung, kadang-kadang bingung, ini kok Allah kasih banyak amat Mas? Kenapa bisa begitu? Karena selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jadi Allah kan jelaskan, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna, jika kalian bersyukur pasti Allah tambah. La azidannakum pasti, janji Allah pasti bertambah. Insya Allah. Nah, itu tentang akikah, manfaat dan hikmahnya. Lalu apa sih kita ini yang kita lakukan kepada anak-anak kita? Apalagi sekarang, ya Allah, di zaman ini banyak anak-anak yang susah diatur. Bahkan ya generasi 10-20 tahun akan datang, seperti apa negeri kita kalau anak-anaknya itu lebih senang handphone daripada Quran. Betul. Lebih senang main game daripada berselawat. Lebih senang ya berjam-jam dia ya kemana-kemana yang gak jelas arahannya daripada dia menghafal Al-Quran. Na'udzubillahi min. Bersyukur kepada Allah, anak saya alhamdulillah yang pertama sudah hatam, sudah hafiz 30 juz. Yang kedua baru 20 juz, tinggal 10 juz lagi. Padahal baru kelas 1 aliyah. Ini yang baru 2. Yang ketiga insya Allah, yang keempat. Mudah-mudahan doanya, mudah-mudahan menjadi hafal Al-Quran semua, amin. Kita ingin generasi itu tuh. Lalu bagaimana cara mendidiknya? Ini yang tadi dibaca oleh qari'ah kita. Oleh ibu siapa tadi? Ya, dengan terjemahnya. Mari kita lihat. Ini kan luar biasa nih. Luqman itu bukan seorang rasul. Mungkin dia nabi, kalau rasul bukan. Pernah dengar Nabi Luqman? Dia orang biasa, tapi diabadikan oleh Allah. Kenapa? Karena mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, apa? Diabadikan oleh Allah. Nah, inilah dalam surah Luqman yang tadi dibaca. Ya, walaqad ataina Luqmal hikmah. Sungguh Allah telah berikan kepada Luqman hikmah. Hikmah itu bukan sekadar ilmu, Bu. Ilmu yang bermanfaat, yang akhirnya mendidik anaknya yang luar biasa. Anaknya itu menjadi soleh solehah dibangkitkan.
Nah, wa iz qala langsung yang pertama aniskurillah, bersyukur kepada Allah. Menjadilah orang yang bersyukur. Akikah menjadi orang yang bersyukur. Wa may yazkur fa innama li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jika bersyukur sebenarnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Jika kufur, Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Lalu apa ucapan-ucapan Luqman kepada anaknya? Wa iz qala Luqmanu libni wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, memberikan nasihat, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang syirik, musyrik. Jangan kamu jadi orang yang syirik, menyekutukan Allah. Ya, jangan sampai anak kita ada anak yang syirik, yang kufur, yang murtad. Wala tamutunna illa wa antum. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Anak, ya, jangan sekali-kali anak kita itu syirik. Tahu syirik, Bu? Syirik itu perbuatannya, musyrik orangnya, menduakan Allah, ada Tuhan selain Allah. Jangan sampai ajarkan anak kita tauhid la ilaha. Kenapa? Ketika lahir telinga kanan diajankan, telinga kiri dikomatkan. Itulah pengajaran tauhid pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agungkan, besarkan Allah, yang lain kecil, yang hanya besar hanya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi ya tidak ada Tuhan yang berhak kecuali hanya Allah. Nah, tuh diajarkan tuh, telinga itu yang pertama, yang paling sensitif didengarkan syahadatain, syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasulullah SAW. Hayya 'alas shalah, salatna, hayya 'alal falah, agar kalian falah, bahagia, sukses dunia akhirat. Kemudian yang kedua, isal isa biwalidaini hamal wahnan ala wahnin, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, apalagi ibunya dengan susah payah. Wahnan ala wahnin, masya Allah, payah ya Bu ya. Itu kan luar biasa seorang ibu, mulai dari mengandung berapa kilo begitu Bu, anak dibawa kemana-mana, ke pasar dibawa, ya kan, kondangan dibawa, jalan-jalan dibawa. Itu anak sekitar 2 kilo lah ya, 3 kilo lah. Ya, kira-kira kalau kita bapak-bapak yang laki-laki itu bawa apa ya? Bawa kelapa kali ya, 2 kilo kita taruh di perut, kita bawa kemana-mana, sanggup kan? Nggak sanggup. Makanya ketika Rasul mengatakan, ya sahabat bertanya, ya Rasul, siapakah yang wajib kami muliakan setelahmu? Rasul menjawab, ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Ibu. Baru setelah itu siapa lagi yang aku? Baru ayahmu. Jadi ibu 3 kali, ayah 1 kali. Ayah 1, ibu salah Bu. Maksudnya tingkatan ibu lebih tinggi dari tingkatan ayah gitu. Itu salah ini tadi mah. Tingkatan ibu lebih tinggi dari tingkatan ayah. Ya Allah. Allahu Akbar. Kemudian 3, ya Allah. Jebak ya Bu ya. Insya Allah. Tuh ibu tuh luar biasa. Wahnan ala wahnin, mengandung, setelah itu melahirkan, dipertaruhkan nyawanya. Oh, waktu saya haji itu mengalami hal yang sangat luar biasa Bu. Ya, ketika mau tawaf wada, Allah berikan ujian, terutama bagi istri saya. Waktu itu saya haji bersama istri kemarin. Ya, mau tawaf wada, ada kegelisahan. Ya, dia ingin melihat Ka'bah dari Zamzam Tower di atas. Kali-kali kita Zamzam Tower. Tapi baru pertengahan pengen pulang. Kak, pulang Kak. Abi pulang. Kenapa? Pokoknya pulang. Ini kan kita mau ngeliat Ka'bah dari Zamzam Tower. Nggak jadi. Kok nggak jadi? Kita besok kan tawaf pada. Pokoknya nggak jadi. Udah, kalau kita nggak jadi, kita pulang ke hotel. Di hotel ditelepon dari tanah air. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu beliau meninggal. Itu kan berat tuh. Ya Allah ya Rabbana, meninggal ketika di Mekah. Kan berarti nggak bisa melihat wajahnya, nggak ikut mengampani, nggak ikut menyolatkan, nggak ikut
memandikan sampai mengubar, nggak mungkin. Ya Allah, pengen pulang, Kak, pulang ya gimana pulang, kita masih belum selesai ini. Karena kan 40 hari haji biasa kan, haji legon itu 40 hari. Kita belum selesai, belum arba'in, pengen pulang. Ya Allah, Masya Allah, itu berat tuh Bu. Bagaimana perasaannya kan? Seorang istri, ya, dia ditinggalkan oleh ibu kandungnya yang melahirkan, yang mengandungnya, yang membesarkannya, wafat ketika melaksanakan ibadah haji. Lalu saya berikan kekuatan supaya kuat, tegar, sabar. Ini justru saat yang paling tepat. Disinilah saat-saat kita berdoa di Multajam, Hijri Ismail, Hajar Aswad. Di tempat-tempat itu kita berdoa, mendoakan emak kita, ibu kita yang wafat. Pasti lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengalaman, alhamdulillah saya jadi imam Masjidil Haram. Imam apa? Imam sholat jenazah untuk mertua saya. Allahu Akbar. Iya kan, nggak mungkin gitu ya. Itu ya Allah, berat itu. Karena itulah wahnan ala wahni. Mudah-mudahan almarhumah diterima iman Islamnya, amin. Lalu apalagi yang diperintahkan oleh Luqman kepada siapa? Kepada anaknya, ya. Wa bersyukur kepadaku, kepada Allah, dan bersyukurlah walidaika, kepada kedua orang tuamu. Menjadi anak yang taat, kepada kedua orang tua. Kemudian, ya, wa in jahadaka ala tusyrika alaysa bilaka ilmun fala tuti'huma. Dan perintahkanlah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika mereka memaksa untuk menyekutukan Allah, misalnya ini contoh orang tuanya kafir, ya, tapi dia muslim, diperintahkan memaksa, tetap berbuat baik kepadanya. Tuh. Jadi kalau misalnya seorang anak mu'alaf, orang tuanya kafir, tetap berbuat baik. Ini yang dialami oleh, ya, Dr. Safi Antonio, seorang cendekiawan muslim. Beliau seorang ahli dalam syariah, fikih, ekonomi syariah. Orang tuanya sampai hari ini kafir, tapi tetap dia berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Ya, sama dengan Felix Shaw juga. Felix Shaw itu orang tuanya masih kafir, masih Kristen. Kalau Antonio Sapio masih beragama batu Buddha atau Hindu lah. Ya, Buddha kalau nggak salah. Ya, bahkan menjadi kayak semacam, kalau itu Buddha itu apa itu? Pendetanya, biksu. Tapi tetap dia berbakti, dia doakan agar menjadi muslim. Allah Akbar. Makanya kita nggak boleh memaksa tuh. Tetap berbuat sahibuma fid dunya ma'rufa, tuh kan kata Allah. Kemudian apa lagi? Ya bunai, wahai anakku nih. Ya, in taku misqala habati min khardal fatun fi sakhratin aw fi sawfil aryati bi Allah. Hai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat kecil, Allah Maha tahu. Apa maknanya? Sekecil apapun kita berbuat baik, Allah tahu. Sekecil apapun kita berbuat buruk, Allah Maha tahu. Ini yang namanya waskat, pengawasan malaikat. May ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kita didik anak kita tuh jangan berbuat maksiat, Allah tahu. Allah Maha tahu. Makanya kalau ingin anak kita tidak berzina, Bu, bacakan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bisni rabbi min kulli salamun hiya hatta matlab. Bacakan setiap hari kalau bisa di kepalanya surah Al-Qadar. Dijauhkan anak itu sampai dia dewasa, dia tidak akan berzina selama-lamanya. Kalau ingin anak itu luas, mudah dalam setiap urusannya, bacakan di dadanya surah Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadra wa wada'na anka wizra allazi anqadha zahra wa rafa'na laka zikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Luas dia, hatinya luas, rezekinya luas, mudah segala urusan dunia akhiratnya. Sering bacakan di dadanya surah Al-Insyirah. Kalau anak kita ingin anak yang saleh, baca doa Nabi Ibrahim, pendek ringkas, Rabbi habli minas salihin. Pasti hafal semua kan?
Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kepada hamba anak yang soleh. Buktinya dua anaknya Nabi Ibrahim sungguhnya soleh, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dua-duanya soleh, bukannya soleh tapi Nabi, karena doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli. Bahkan cucu-cucunya Nabi, dan terakhir cucunya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena doa. Jadi jangan remehkan doa. Rabbi habli minas sholihin, bacakan terus anak itu Rabbi habli minas. Apalagi doa dalam surah Al-Furqan lebih mantap lagi tuh. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kepada kami anak cucu keturunan kami menjadi penyejuk hati, penenang jiwa. Ya, penyejuk hati, penenang jiwa. Dan jadikanlah anak hamba, anak kami, anak yang imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Surah apa bu? Al-Furqan 74. Hafal ya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca terus tuh agar anak menjadi penenang jiwa, peneduh jiwa. Kemudian apa lagi? Diperintahkan oleh siapa? Luqman pada ya bunail aqimis shalah, dirikan shalah. Makanya ketika lahir azan qomat. Kemudian di apa namanya itu? Ditahnik. Tahnik itu adalah dikasih kurma atau madu, dikasih ke ulama, misalnya habib atau para kiai ajengan, dimasukkan ke mulut. Itu sunahnya ketika lahir, baru dikasih air susu ibunya. Setelah ditahnik, akekah di hari yang ketujuh, kasih nama. Al-ismu dua, nama itu doa. Kasih nama nama-nama nabi, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Ya, dikasih nama. Apa kata Rasulullah? Siapa yang berikan nama dengan namaku, insya Allah nanti aku berikan syafaat untuknya. Jadi anak saya yang laki itu kan dua, namanya Muhammad, semuanya Muhammad. Ya, Muhammad Baza, Muhammad Pawas, Muhammad. Kemudian apalagi kalau enggak nama yang disediakan dengan nama Allah. Misalnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Nama malaikat boleh nggak? Boleh. Nama malaikat boleh. Cuma jangan lempengan yang serem-serem. Ijroil jangan. Iya, sama Israfil juga jangan, serem itu. Kalau Malik boleh, Ridwan bagus. Ya, Jibril juga boleh. Dulu ada yang namanya Jibril kan. Cuma serem juga Jibril juga. Ya Allah. Nah kalau namanya Ijroil, ya misalnya ibu sakit. Nah, ngasih nama Israel, dia nengok, ya, anunya Jibril ngomong, "Ma, Israel datang," langsung mati. Jangan nama Israel ya, lempengan nama malaikat tapi nggak bagus ya. Atau nama-nama apa lagi, misalnya nama dari Al-Quran, boleh, tapi juga jangan salah ngasih nama. Dari Al-Quran, Jahannam, itu lempengan neraka, jangan. Atau fil, Nur Fila juga bagus, cahaya gajah bengkak, jelek itu. Ya iya, Nur Fila kan, fil itu kan gajah. Iya, fil, cahaya gajah bengkak juga nggak bagus. Jadi nama-nama yang doa. Tuh, setelah nama apa lagi? Cukur. Nah, tadi kita nyukur rambut. Disunahkan rambut yang dicukur ditimbang, lalu ditimbangnya berapa gram, sedekahkan. Misalnya ada emas, ya, sunahnya dengan emas. Ya kalau anaknya yang dicukur tadi cuma 1 on kan sedikit, kalau 1 kilo lumayan juga mas ya. Ya nggak apa-apa, sedekahkan. Ya. Kemudian apa lagi setelah itu urutannya adalah kalau laki-laki dikhitan di usia ke 7 tahun ya. Sebenarnya di usia lahir ke-7 hari itu boleh dihitan, sudah boleh. Hari ke-7 itu boleh dihitan, sudah boleh. Silakan dihitan, disunat. Ya, minimal ya di umur 7 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan anak 7 tahun perintahin sholat. 10 tahun gak sholat, pukulan mendidik. Ya, tapi jangan sampai kita perintahkan sholat tapi kita sendiri tidak sholat. Nah, ke masjid sholat, megang handphone, megang remote TV, gimana? Anak tuh nggak mau. Jadi keteladanan, ya keteladanan.
Nah, jangan bohong, ya. Tapi nanti kalau ada tukang kredit bilang mama nggak ada, ya jangan, sama aja bohong itu Pak. Nggak boleh bohong, tapi mamanya bohong. Nah, itu juga begitu. Jangan ya Bu ya. Keteladanan dari orang tua, ya. Ya ini perintah Luqman agar mendirikan sholat. Demikian tausiah hari ini, mudah-mudahan ya kita doakan sekali lagi ke apa? Oh ya, Gemintang ya. Gemintang bin Sandi menjadi anak yang saleh.